gawe puisi judulnya Jalan Obama, ora percaya. Nah, ini tak foto ini Jalan Obama ya, saudara-saudara. Jalan Obama dari Obama itu siapa? Presiden Amerika United States of America. Tahun 2017 beliau kan lewat sini. Lewat sini, ini jalannya harusnya lewat sini ya? Lewat sini. Tapi ini jalan. Disebut Obama aja ya, jelas ya. Kita lihat. Nah itu, nama beliau adalah Obama. Jadi ketika memberikan nama itu kan ada unsur dari doa. Harapannya ya nanti ketika nama Obama itu juga akan sebesar Obamanya itu. Karena ada monumen Obama. Wah ini masalah. Asik Untuk persiapan new normal. normal. Normalnya dari puncak Becici kawan. Puncak Becici ya kita bikin jalur. Nah ini ada jalan. Nanti kita sudah batasi ada jalur masuk, jalur keluar kan. Biar tidak bersinggungan ini. Terus enaknya kita ngobrol-ngobrol di kanan atau di kiri. Mana? Oke, kita berada di teater. Ini tangguh pentas ya mas? Saya kepala nganu disebut Bantul. Sing pentas nang kene. Duduk. Burung. Siapa ya sing tau nang kene pentasnya? Terus masa supan. Oh iya, Musikono. musikono. Ini sudah. sana keroncong Plusiran. Oke. Ini sudah dibatasi besok. Kalau mau turun sama naik beda. Ini sudah ada tanda silangnya. Nah, kita ada di puncak Becici. Itu tadi sahabatmu ya? Apa rimba? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Bang Tediwa YouTube channel. Oke, gimana kabar kawan-kawan semuanya? Sehat selalu ya. Semoga kita semua sehat selalu. Hari ini spesial, saya datang ke puncak Becici menemui kawan saya. Lama ini udah gak ketemu. Tidak hanya karena lockdown tapi juga karena banyak hal. Beliau sangat sibuk sebagai juragan puncak Becici yang ada di daerah Delingo, Bantul. Kawan-kawan, kita hari ini kepengen ngobrol masih mengenai dunia dampak konflik terhadap kehidupan masyarakat. Nah, saya tahu benar Mas Gandhi ini orang yang pertama kali memulai konsep ekowisata yang ada di hutan di area puncak Becici ini dari nol. Artinya dulu hanya jalan setapak untuk mencari orang-orang ke sawah, ke ladang, mencari rumput, kemudian dibangun menjadi sehebat yang tadi ada di frame, sebagus ini dan terkenal sampai Presiden Amerika Serikat saat itu Barack Obama datang ke sini. Ini yang buat dia. Nah, kita akan bicara lebih lanjut kira-kira setelah
mencapai puncak kejayaan tiba-tiba ada konflik, wah dihantam, gimana ini ceritanya? Mas Gani sehat atau tapi sehat lagi? Alhamdulillah. Negatif sehat. loh. Insya Allah. Biasanya kalau positif bahagia, ini kalau positif stres ya sekarang ya. Stres. Oke, bisa cerita gimana itu kemarin pertama kali mendengar konflik, takut nggak? Ya kalau dibilang takut ya kalau sehebat beritanya sih kita juga takut juga. Waduh, terus kepiye kan gitu kehidupan. Ternyata setelah seiring berjalannya waktu ternyata COVID itu kok rasanya setelah dinikmati itu bikin gemes-gemes ngeri Gimana juga gitu ya? bikin gimana gitu karena memang dampak COVID itu sendiri sungguh-sungguh luar biasa. Segala lini ya. Ya, segala Artinya lini. kita bicara konflik mulainya dari kesehatan. Dari Toh kesehatan. ternyata wisata kena juga. Ya. Bukan hanya sebatas ini ya, bukan hanya sebatas dari segi wisata, tapi dampak itu memang banyak dampak. Kalau dulu orang memang dampak langsung tidak langsung, bahkan ikutannya juga itu juga ikut terdampak saat Gitu ya. ini. banyak dampak. Dan ternyata dengan adanya COVID ini itu bisa mengenalkan. Jadi apa itu membuat semuanya yang dulunya serba dengan kehidupan yang mungkin ya kalau dengan kehidupan biasa itu sudah enjoy, sekarang dengan dibikin adanya COVID sendiri menjadi memang down nol setitik-titik rendahnya itu luar biasa. Tapi nggak sampai minus loh. Ya alhamdulillah minus juga. Kenapa tidak sampai minus tuh? Tak pikir karena sebelumnya tabungannya menggunung. Ya minus juga. Ini gunungnya maksudnya gunung Becici ini. Gunung Belici nggak morot gitu kan. Iya nggak morot, maksudnya tabungannya menggunung ini tadi. Amin. Oke, Insya Allah nanti. Gimana tadi? Pertama kali di lockdown begitu apa itu? Ya, Ditutupnya ini. Udah lama belum tutup? kita mulai tutup itu di tanggal 20 Maret. 20 Maret 20 Maret. Ya berjalan kurang lebih selama 4 bulan ini. 4 bulan 5 bulan jalan lah ya. 4 bulan 5 bulan. Ya, dari Maret itu. Oke. Terus setelah kita tutup memang ketika kita menjadi jiwa-jiwa pelaku pariwisata tentunya kita boleh berhenti layanan tapi tidak boleh berhenti beraktivitas karena kita harus selalu berkembang, berinovasi untuk menata masa depan. Jadi kita nggak mau menoleh apa yang sudah berlalu akan tapi kita hidup selalu bertujuan Melihat ke depan. melihat ke depan. Jadi kita selalu berinovasi, berkreasi ya supaya apa dengan adanya dampak COVID ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semua ketika hidup itu enggak semuanya kita harus jalan di atas, kadang ada naik ada turun ya saya anggap wajar lah, sudah biasa. Jadi harapan kami juga dengan adanya ini bisa menjadi sebuah introspeksi diri juga. Oh ternyata dengan perjalanan yang yang sudah kita draft, kita rancang, ternyata jauh dari harapan. Banyak mimpi-mimpi yang kemudian belum bisa diwujudkan. Belum bisa terwujud Karena dengan lockdown. adanya lockdown atau dampak COVID ini sendiri. Berapa sih karyawan yang ada di sini? Kalau untuk jumlah karyawan dari anggota tetap itu kurang lebih ada 56 anggota guys. Dan itu belum lagi sama freelance. Nah, Jadi kita biasanya kerjasama. mengandalkan anggota, tapi ketika di hari-hari tertentu kita menggunakan tambahan freelance itu namanya. Jadi kurang lebih ada 61 dari anggota yang sudah ada sama freelance. Gimana menghadapi kehidupan ketika kemudian 4-5 bulan ini tidak ada aktivitas dan pemasukan? Teman-teman piye gitu? Ya Mengandalkan apa lagi? kalau yang diandalkan sementara ya dari pola pikir sendiri. Jadi kita merubah mindset. Jadi dari teman-teman itu yang mana ketika kita memulai itu memang dari nol, kita lahir juga nol, ya kita mencoba merubah pola pikir itu yang dulunya kita lahir dengan tanpa apa-apa, kita juga bisa hidup dan juga kita harus berkembang dan kita juga bisa berjalan lagi. Ya itu kita nolkan lagi. Yuk kita mulai dengan nol lagi, kita juga jalan mulai dari nol lagi, kita pelan-pelan ya semoga untuk menatap masa depan itu ya memang kita mengandalkan ini swadaya dari pola pikir, tenaga pikiran dan juga kadang tidak mengandalkan itu. Ya ora usah ono opah ra ono gaji tidak masalah. Yang penting jalan. Yang penting kita jalan selalu berkreasi, berinovasi.
Seperti kita pas berhenti ataupun lockdown, jadi kita berhenti untuk tutup layanan, kita selalu kembangkan untuk beraktivitas. Kita arahkan teman-teman itu untuk bisa membangun layanan fasilitas untuk mengcover ketika nanti era new normal ini mau dijalankan. Apalagi apa saja ini yang digarap selama lockdown ini? Ya, yang jelas berbeda dari kemarin kira-kira? Alhamdulillah banyak sih. Banyak. Jadi ketika aturan-aturan dari pemerintah itu yang diterapkan, ya kita selalu mengikuti. Seperti kita harus memberikan layanan ketika ada kunjungan banyak, bagaimana atau cara untuk memisah atau memecah biar nggak jadi tempat berkerumunan massa, gitu. ya kita membuat spot-spot baru dan kita perbanyak. Jadi harapannya nanti bukan tersentral pada satu titik, akan tapi bisa terpecah. Sana kosong ke sana gitu ya. Iya, jadi bisa terpecah. Terus yang kedua, kita juga bisa menerapkan pola ini, pola-pola pariwisata itu kan ada unsur sabta pesona itu. Jadi pola hidup bersih dari sabta pesona itu memang benar-benar real, bukan hanya sebatas Slogan. tulisan dan slogan, akan tapi kita benar-benar harus menerapkan, bukan hanya pandai membaca tapi harus melakukan. Jadi kita bikin pojok-pojok cuci tangan untuk selalu hidup, menjaga hidup biar selalu bersih lah. Ada pojok cuci tangan di setiap titik itu kita kasih, di setiap spot juga ada, kita harus cuci tangan dan aturan-aturan baru lah. Tentunya ketika kita juga ya harus ada aturan jaga jarak, harus dan sebagainya, itu ya kita ikuti aturan pemerintah aja. Menurut edaran pemerintah new normal kita Bejiji buka kembali tanggal berapa? Kalau sebenarnya kemarin dari pemerintah Kabupaten Bantul sudah diberikan masukan di tanggal 1 itu. 1 kemarin 1 Juli, akan tapi kita juga dengan kapasitas SDM kami, bukan SDM-nya, tapi kapasitasnya, karena untuk sebuah layanan prima itu memerlukan memerlukan persiapan, dan kita rencanakan di tanggal 22 Juli ini baru akan kita mulai untuk deket loh Sen. buka uji coba. Sudah deket loh ini ya. Tapi kan kalau komunikasi, artinya kalau saya melihat kan Bejiji ini salah satu pionir yang ada di Pegunungan Dringo ya untuk kaitannya wisata itu. Ada yang lain tapi pionir dalam konteks wisata kemasyarakatan, saya kira Bejiji leadingnya. Itu kenapa kemudian Obama sampai ke sini. Nah, komunikasi dengan tempat-tempat lain ada ya? Ya. Atau apa relasi yang dibangun ketika nanti akan memasuki new normal ini kan? Saya membayangkan teman-teman nanti para wisatawan buatan semua bruk. Ya, udah mulai gelisah loh ini, saya aja gelisah Ya, makanya kesini. geli-geli basah lah ya. Jadi gini, untuk menjalin sebuah layanan juga tentunya kita juga menjalin relasi pada teman-teman, dan tentunya kita juga ada briefing juga dari pemerintah untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Jadi ketika orang wisatawan pengen berkunjung ke sini, karena kemarin ada 10 destinasi termasuk di Bejiji ini menjadi salah satu percontohan juga. Jadi kita selalu berkoordinasi, berkomunikasi pada teman-teman dan juga dari dinas untuk kita siapkan namanya aplikasi. Oh, pakai itu ya, sistemnya online Sistem online. Tiketing. Jadi untuk tiketnya nanti bisa reservasi by ini by order itu nanti apa itu aplikasinya? bisa download aplikasi Visiting Jogja. Visiting Jogja kan. Kalau nanti mau download itu seluruh hanya Bejiji atau seluruh DIY berarti nanti. kita bisa pakai aplikasi itu, bisa milih kemana? Iya, bisa milih. Nanti bisa download di Play Store. Nah, tinggal download Visiting Jogja, tinggal tentukan destinasi tujuan dan tinggal klik aja nanti untuk menginput data sudah ada di sana. Pembayaran online? Bisa juga nanti untuk pembayaran online kita baru koordinasi sama salah satu bank. Oke, serem ini. Dengan inisial lah. Serem ini. Pakai inisial nggak ini? Boleh kok disebut, nggak iya. apa-apa, santai aja, nanti tolong disponsori ya. Dari inisial BPD. Oh, dari inisial BPD. Terima. Bang Jogja kok. Banknya DIY, bagus nih. Terima kasih BPD DIY. Ikut membangun pariwisata di Yogyakarta gitu ya. Visiting Jogja, jangan lupa. Nanti pakai QRIS, tinggal scan barcode, tinggal masukkan nominal dan sebagainya. Sudah selesai. Jadi ini yang baru ya, yang baru. Kemarin belum ada ya. Baru ini kita on progress, jadi harapannya nanti pas tanggal 22 sudah bisa 2 Juli bisa ke sini pakai
visiting Jogja gitu. Visiting Jogja dengan pembayaran online juga. Online juga. Siapkan juga yang nggak online karena banyak kuliner yang ada di sini gitu. Ya, tapi kita sarankan untuk teman-teman wisatawan yang mau datang ke sini, harapannya nanti juga monggo kita patuhi aturan dari pemerintah, dan tentunya juga ketika aturan-aturan itu bisa diterapkan ya meminimalisir lah nanti harapannya. Artinya wisatawan juga tidak sekedar datang, datang, memang sudah siap juga. Harus siap juga, dan tentunya selalu sediakan uang pas. Permintaan yang sulit ini. Ya selalu sediakan uang pas karena ini. Karena pasnya 5 juta mas. Karena ketika nggak semuanya memiliki ini juga. Online gitu ya. Online juga. Jadi harapannya ketika pengen datang ke sini karena cukup murah kok, cukup murah, meriah. Berapa tuh masuk tiketnya? Untuk tiket masuk Puncak Besi cukup murah, jadi Rp3.000 untuk harga retribusinya. Kalau parkirnya? Parkirnya untuk sepeda roda 2 itu 2.000, untuk roda 4 5.000, dan untuk wisata bus itu dari variatif juga. Minibus rodanya ya. Dihitung rodanya kan. Minibus 10, nanti medium bus 15, kalau big bus itu 20.000. Cukup murah kok guys. Murah ya, aku rantai bis soalnya. Orang mas, kalau kemudian ada tawaran yang menarik lagi nggak untuk misalnya pas sebelum pandemi, ada pandemi, kemudian besok new normal ini yang paling baru, paling bagus selain aplikasi online dan beberapa tempat, ada nggak mungkin tagline ya boleh dikatakan, Becici sekarang new-nya ini, new normalnya. Kalau tagline-nya belum. Tapi harapannya dengan adanya dengan adanya dampak COVID ini, kita selalu berupaya untuk melakukan inovasi baru, jadi sebuah layanan ya. Kita tonjolkan untuk layanan baru, jadi ketika untuk singgah di sini memang nanti ya jalani seperti protokol yang ada, protokol kesehatan itu. Terus kita juga sediakan kayak layanan itu glam camp ya, glam camp. Jadi kita akan bikin ya sudah berdiri walaupun sudah mulai walaupun belum full. Itu kita bikin area glam camp, jadi orang itu akan melakukan kegiatan sebuah layanan di situ. Jadi yang jenuh di rumah, yang beberapa bulan ini memang stres di rumah. Nanti bisa juga kalau setelah adanya new normal ini ya karantina mandiri ya. Aku pengen menyendiri untuk mencari sebuah ekspresi dan juga inspirasi. Nah, mencari inspirasi baru untuk menuju ataupun menata masa depan. Kalau melihat masa lalu, waduh, 4-5 bulan lalu itu pengunjung rata-rata per bulan berapa puluh ribu, berapa ratus ribu? Kalau di bulan-bulan sebelum COVID ini ya, kita sebulan kurang lebih di angka 40 sampai 50 ribu. 50 ribu bro, gila, kali 3 ribu. Sebenarnya dulu belum bayar. Setahu saya dulu cuman parkir ya. Ini karena sudah bayar juga. Karena sudah bayar. Sudah bayar. Saya belum pernah masuk itu. Berarti saya jarang masuk ke sini ya. Masuknya lewat pintu belakang guys. Sorry guys, pintunya beda. Oke. Sampai 50 ribu, artinya saya tidak bisa membayangkan ketika teman-teman wisatawan ini kan 4 bulan di rumah stres, pengen main kan, otomatis saya itu tidak bisa membayangkan lonjakan pengunjung sebenarnya. 4 bulan 5 bulan di rumah kan stres sih. Saya ingin segera keluar rumah ini. Nanti stres. Kalau kemarin sebelum pandemi itu 50 ribu ya, bisa jadi nanti 100 ribu. Kira-kira gimana menghadapi lonjakan pengunjung ke Becici ini? Oke, ya tentunya senang tadi. Ya, bilang susah seneng ya, kayak lagu itu. Senang. Tapi kita juga ada pembatasan, jadi terkait sama kunjungan itu nanti yang biasanya kita kapasitas dalam satu hari itu kan kita ada grafik kurang lebih di satu hari itu kurang lebih ya di angka 2.000 kan. Itu maksimal. Kalau 2.000 ya berarti kapasitas di sini kurang lebih nanti akan kita batasi ya paling enggak 1.000 kunjungan separuhnya, karena aturan pemerintah itu kan separuhnya. Karena sudah diping. Nah, sudah kita silang kapasitas. Diping disilang ini nggak boleh diduduki, artinya kapasitas hilang. Kapasitas itu kita di angka 1.000. Jadi ketika 1.000 pengunjung wisatawan itu masuk ya nanti sistem itu akan memberikan itu apa-apalah dulu, gitu, nanti gitu ya.
nanti ketika wisatawan yang sudah di dalam itu sudah keluar nanti bisa masuk lagi. Nah, model gitu di rolling kan Rolling. barisan. Wah serem banget ya konsepnya jadi sudah menjadi multimedia ekoturism sudah banyak hal akan dilakukan dalam rangka menyambut new normal kaitannya dengan wisata. Tapi Mas aku sih tetap penasaran dengan apa artinya kan 4 bulan ini bangkrut. Bangkrut enggak ini kita Ya. bicara nominal Ya, kalau artinya dibilang- itu real itu kalau dibilang kita kok bangkrut ya tentunya enggak ada pemasukan. nggak ada pemasukan ya. Nggak ada pemasukan. Dibilang nggak ada pemasukan belas sama sekali itu. Belum sama sekali enggak ada ya. Sama Karena enggak sekali, boleh dan- terima. Nah, tapi alhamdulillah kalau di sini sih kita kan di alam ya. Jadi Saking- dibilang karena kita kan selalu berbicara wisata alam. Hmm. Jadi di Warna Wisata Budaya Mataram ini kita tinggalnya di alam. Jadi Sebentar, ketika- warna wisata budaya Budaya Mataram. Mataram. Itu gimana itu konsepnya? Saya kalian menanyakan tak Oke. biar paham karena dulu kan Nah, ngertinya punya becici Puncak selesai. Mejiji. Nah, kalau di Puncak Mejiji ini kan masuk di dalam kawasan teritorinya di bawah naungan RPH Mangunan, KPH Yogyakarta di bawah Dinas Kehutanan. Bukan. Di- Nah, terus dari situ kita kan ada tema ya, karena di RPH Mangunan itu ada 10 destinasi. 10 destinasi terdekat di dalam kawasan RPH Mangunan dengan tema warna wisata Warna wisata. budaya Mataram. jaringan ya itu. Jaringan. Jadi kita di bawah naungan Koperasi Notowono itu yang membentuk tema itu. Harapannya bisa terintegrasi semuanya. Jadi Oke. dari apa warna wisata itu kan bisa tematik ya. Ya. Jadi nggak melulu kita harus ke Pecici Ya. ya, terus kalau kemudian kita ke tempat sebelahnya Ya. itu kok sama itu kan Kalau bisa jangan kalau sampai. bisa jangan. Biar ada warna yang Ada warna sesuatu yang berbeda. itu yang menarik. Hmm. Konsep ini mungkin harus diterapkan di tempat lain. Ya. Nggak monoton. Jadi warna wisata budaya Mataram itu sendiri adalah sebuah warna itu kan hutan ya, yang kita kelola menjadi sebuah tempat destinasi tujuan itu adalah sebuah wisata. Jadi warna wisata hutan yang kita kelola menjadi tempat wisata, tapi masih apa kita tonjolkan juga tidak melupakan budaya-budaya Mataram yang ada seperti dari atraksi-atraksi kegiatan itu seringkali kita juga tonjolkan di sini untuk mengenalkan budaya Mataram kepada layak umum. Jadi kadang di sini juga ada masih seni tradisional Jog Lesung itu kita Pentas juga. pentaskan juga, terus ada nari juga, terus di Sibuatu ada negeri dongengnya menceritakan sebuah kisah dan sebagainya, terus ada panggung sekolah hutan di Pinus Mangunan itu kita juga selalu terintegrasi, dan kita ketika datang ke Delingo ini hutan pinus ini kita bisa 4 fase untuk menikmatinya. Jadi ketika pagi sunrise nanti bisa ambil di sisi selatannya itu di Bukit Pango, Ya. ada Bukit Mojo dan sebagainya. Terus nanti kalau sudah agak siang itu kan lumayan gerah panas nih, nah, nanti bisa masuk di kayak Seribu Batu untuk mendengar cerita dongeng dan sebagainya, atau di hutan pinus. Nah, nanti kalau sudah Karena cukup edung ya. cukup teduh. Wanyes, Terus, Terus nanti kalau sore pengen menikmati sunset, nanti bisa di Lintang Sewu atau Puncak Mejiji sendiri kan. Sampai itu ada lagu tuh Ya. sunset di Puncak Puncak Mejiji. Mejiji. Oh, sing bukan di tanah mana itu? sing ngarang siapa? Oke. Nah, terus nanti kalau malam, area malam itu bisa di Pinus Bengket. Nah, jadi dari pagi, siang, sore Integratif banget ya. sampai malam. Jadi kita juga kenapa kok nggak semuanya dibuka pagi-pagi semuanya, nggak malam-malam semuanya gitu. Nah, nanti biar terintegrasi. Jadi untuk datang ke Delingo ini Bisa 24 jam 24 dan non-stop. menikmati alam. alam. Dan kita juga ada paket-paket campingnya juga loh. Ini iklan Mas. Iya. Oke. Boleh diceritakan nggak apa-apa loh, ini tak tunggu ya, campingnya tadi gimana? Ini jangan buang sampah sembarangan Mas. Enggak Mas. ini. Sini Mas tempatnya Mas. Mangkel deh sing duwe itu sing ini. Kapok. Oke. Kalau untuk campingnya sendiri ya selama ini sudah jalan sih. Kalau untuk camping-camping biasanya untuk teman-teman anak-anak sekolah itu sudah jalan. Ya. Terus untuk teman-teman akademisi biasanya ada kegiatan makrab dan sebagainya. Tapi kita buka juga untuk tema glam camp untuk camping keluarga, tapi dengan sensasi ya layanan Yang tadi juga. layanan lebih lah.
nanti bisa tinggal datang menikmati camping, terus sudah ada layanan kayak barbeque, makan dan sebagainya, tinggal menikmati aja. Perlu dicoba ini. Berapa paketnya ya? Ya, tunggu tanggal Lihat nanti ya di IG-nya ya ada kok. tanggal tayang. Apa mungkin lebih ke sisi harapan-harapan memasuki masa new normal. Apa saja yang diharapkan teman-teman Mas Gandhi dan kawan-kawan terhadap pengelolaan wisata di Bejiji dan sekitar? Oke, kalau untuk harapan ya bukan hanya dari sektor pengelola ya, untuk memahami apa yang diartikan dengan new normal ataupun aturan baru, budaya baru, akan tetapi harapan kita bersama untuk menjaga penyebaran virus yang baru gempar saat ini ya, wisata juga harus memahami aturan-aturan tersebut. Jadi harapannya kita saling menjaga, saling mengarahkan, dan juga ketika ada kekurangan kita juga bisa ada respon lah. Untuk layanan itu biar untuk ke depan bisa lebih baik lagi. Semoga dengan adanya wisata ataupun puncak Bejiji di masyarakat nanti ya membawa dampak baik juga untuk masyarakat, bukan hanya sebatas membawa dampak buruk. Jadi harapannya ketika wisata datang ke sini bisa kita terapkan dengan aturan-aturan standar protokol kesehatan sehingga nanti warga masyarakat kami juga di sekitar kawasan itu bisa menerima manfaat ekonomi, bukan hanya sebatas menerima manfaat dari dampak corona sendiri kan itu. Jadi gini, kalau aku kan sempat menangkapnya sebenarnya salah satu cara kita untuk melawan corona itu adalah meningkatkan kebahagiaan supaya imun kita naik gitu. Nah, maksud saya kan berwisata itu salah satunya gitu. Maksud saya ketika ini ditutup juga sebenarnya orang-orang stres di rumah saja gitu kan. Kalau ditanya kadang Mas Gandhi sehat, saya masih sehat. Tapi sekarang sudah agak nggak waras ya. Sudah mulai kolab ya. Sudah mulai oleng ini. Oke, Mas Gandhi, terima kasih waktunya untuk mengisi di podcast saya Bang Teddy YouTube Channel. Jangan lupa teman-teman, mulai tanggal 22 Juli sudah bisa berkunjung ke Puncak Bejiji dengan standar baru new normal. Teman-teman juga harus siap dari rumah untuk melaksanakan aturan protokol kesehatannya. Tapi di Bejiji sudah bisa dibuka. Jangan lupa untuk download aplikasi Visiting Jogja. Oke, nanti bisa dicek di situ, bisa kemana saja. Terima kasih, sampai jumpa di channel YouTube video selanjutnya. Oke. Sampai jumpa Bang Teddy YouTube Channel, jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.